Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woro Herlini Tias dan biasa dipanggil Elin. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Pamulang Pendidikan Ekonomi Reguler C. Sebelum ke pembahasan utama, di sini saya akan sedikit membicarakan tentang kondisi negara Indonesia saat ini. Negara Indonesia saat ini sedang terjangkit wabah COVID-19, di mana kita sebagai mahasiswi diharuskan untuk belajar dari rumah berbasis online. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi dengan menggunakan vlog dengan media audio visual. Baiklah, langsung ke topik pembicaraan yang utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekonomi. Di mana materi sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari sistem ekonomi tersebut. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Baiklah, langsung saja ke topik yang utama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Oke, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah tata cara dalam mengkoordinasikan perilaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, pemerintahan, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga menjadi kesatuan yang dinamis dan teratur. Baiklah, kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando, yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau biasa disebut dengan kapitalisme murni, dan yang terakhir atau yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Baiklah, kita akan membahas satu persatu macam-macam sistem ekonomi ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang mendasar dan masih menggunakan pola kehidupan masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang masih berpacu kepada nilai budaya. Baiklah, kita masuk ke sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Apa sih yang dimaksud dengan terpusat? Nah, sistem ekonomi terpusat ini yaitu sistem ekonomi di mana masyarakat tidak memegang teguh tentang kegiatan ekonomi ini. Atau kata lainnya adalah pemerintah campur tangan dalam kegiatan ekonomi ini. Pemerintah yaitu memegang kendali dalam bisnis, laba, dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan agar tercapai di suatu negara. Oke, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi yang ketiga. Sistem ekonomi yang ketiga ini adalah sistem ekonomi liberal atau biasa dimaksud dengan kapitalisme murni. Kapitalisme murni ini adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan masyarakat yaitu seluas-luasnya untuk kegiatan ekonomi ini. Atau bisa dikatakan pemerintah tidak campur tangan dalam pengambilan keputusan kegiatan ekonomi. Jadi semuanya ada di tangan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Baiklah, kita lanjut ke sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini yaitu sistem ekonomi di mana pemerintahan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berbisnis, dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di satu sisi, pemerintahan juga mencampuri tangan dalam pengambilan keputusan sistem ekonomi ini, yaitu pengambilan keputusan dalam kegiatan perekonomian. Untuk apa? Agar sistem pemerintahan ini itu tidak dikuasai hanya oleh satu perseorangan atau hanya kepada segolongan masyarakat saja. Itu menghindari terjadinya kelebihan atau perlebihan penguasaan sumber daya yang ada. Baiklah,
Itu adalah materi yang dapat saya jelaskan tentang sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi ini, saya menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi, macam-macamnya, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Semoga semua yang menonton channel ini, menonton YouTube saya, semuanya dapat mengambil hikmahnya dan semuanya dapat memahami materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.